Selamat bertemu kembali di Jab-Jab Education. Hari ini kita belajar tentang kesetimbangan benda tegar. Oke, syarat yang pertama, jumlah gaya terhadap sumbu X harus sama dengan 0. Jumlah gaya terhadap sumbu Y juga sama dengan 0. Yang ini disebut dengan kesetimbangan translasi. Jika jumlah momennya yang 0, ini disebut kesetimbangan rotasi. Ya. Mudah sekali, dalam pemakaian untuk soal dapat kita buat seperti contoh berikut. Misalkan ada sebuah benda yang memiliki berat W digantung dengan dua utas tali yaitu T1 dan T2. Ya, T1 membentuk sudut beta terhadap langit-langit, T2 sudut alfa terhadap langit-langit. Ini harus kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita buatkan dulu sumbu X-nya yang horizontal dan vertikal untuk sumbu Y. T1 jika kita uraikan terhadap sumbu X yang ini disebut dengan T1X. Sedangkan T2 terhadap sumbu X, T2X. Demikian juga terhadap sumbu Y. Kalau dia terhadap sumbu Y, kita katakan T1Y, T2, T2Y jika diuraikan terhadap sumbu Y. Oke, kalau ini udah kita peroleh, T2X arahnya ke kanan kita ambil positif, sedangkan yang T1 arahnya ke kiri kita ambil negatif. Maka jika jumlah gaya terhadap sumbu X sama dengan 0, berarti T2X yang ke kanan dikurang T1X yang ke kiri ini sama dengan 0. Oke, karena sudut alfa dan beta, kita katakan ini sudut beta di sebelah sini, maka beta itu sama dengan di sebelah sini, yang sehingga T1X ini adalah di samping. Ya, kalau di samping kita pergunakan tentunya adalah cos. Demikian juga T2 ini sudut alfa di samping juga dari T2X, maka ini kita gunakan cos. Sehingga kita tulis T2 cos alfa, yang ini cos alfa dikurang T1 cos beta itu sama dengan 0. Yang ini kita katakan sebagai persamaan yang pertama. Ya, nanti untuk persamaan yang kedua dapat disubstitusikan. Oke, yang kedua, jumlah gaya terhadap sumbu Y harus sama dengan 0. Ya, yang ke Y ada dua nih. Ya, T1Y, T2Y ke atas. Yang ke bawah ada satu yaitu Y. Sehingga T1Y tambah T2Y ini kalau kita tambahkan dikurang dengan Y hasilnya sama dengan 0. Ya. Kemudian karena di sini sudah menggunakan cos, di sini langsung aja kita gunakan sin. Berarti T1 sin beta ditambah T2 sin alfa dikurang W sama dengan 0. Ya. Ini kita sebut persamaan yang kedua. Nanti dari dua persamaan ini boleh disubstitusikan untuk mencari T1 atau T2. Cukup mudah ya. Oke. Kita aplikasikan terhadap contoh soal yang pertama. Sebuah beban bermasa 10 kg digantung dengan tali seperti gambar di bawah ini. Besar tegangan tali T1 dan T2 adalah, kita selalu uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti berikut. T1 jika ditarik terhadap sumbu X kita namakan T1X, T2 terhadap sumbu X kita katakan T2X, demikian juga terhadap sumbu Y, T1Y dan T2 T2Y. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya W, karena di sini berat, masanya 10 kg, kita cari dulu besarnya. W sama dengan M dikali dengan G. Masanya 10 dan G jika tidak diberitahu dalam soal, maka kita ambil 10. Maka hasilnya 100 Newton. Kemudian syarat yang pertama, jumlah gaya terhadap sumbu X harus sama dengan 0. Yang terhadap sumbu X berarti ada T2X dan ada T1X. Ya. T2X arahnya ke kanan tentu kita ambil positif, T1X ke kiri kita ambil negatif. Jika dikurangkan hasilnya sama dengan 0. Sudut 60 di posisi atas ini, maka dia sama dengan di posisi bawah di sebelah sini. Sehingga T2X
menggunakan cos di samping. T1 juga pasti seperti itu, T1 cos. Jadi T2 cos 60 dikurang T1 cos 30, ini sama dengan 0. Cos 60 itu sama dengan setengah, jadi T2 kali setengah dikurang T1 cos 30 setengah akar 3, ini sama dengan 0. Ya, kita pindah ruas, T1 kali setengah sama dengan T2 ya, T2 kali setengah sama dengan T1 kali setengah akar 3 ya. Kemudian setengahnya kita coret, hasilnya T2 itu sama dengan akar 3 T1. Oke, berikutnya ini kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian syarat yang kedua, jumlah gaya terhadap sumbu Y harus sama dengan 0 ya. Terhadap sumbu Y berarti ada T1Y dan T2Y, kemudian ke bawah ada W, sehingga T2Y ditambah T1Y dikurang W harus sama dengan 0 ya. Karena di sini sudah menggunakan cos, maka T2Y dan T1Y harus menggunakan sin, sehingga T2 sin 60 ditambah T1 sin 30 dikurang W sama dengan 0. Kita masukkan T2 dikali sin 60 setengah akar 3 ditambah T1 sin 30 setengah dikurang ya, atau langsung aja kita pindahkan ya, W dikurang W, atau kita pindahkan W nya sama dengan 100 ya. Oke, berikutnya ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 yang ini, T2 itu akar 3 T1, sedangkan T2 kali setengah akar 3 ditambah T1 kali setengah sama dengan 100. Kita gantilah T2 ini dengan akar 3 T1 di sini. Berarti akar 3 T1 ini itu adalah T2 dikali setengah akar 3 setengah ditambah T1 ya, ini T1 kali setengah atau setengah kali T1 sama dengan 100. Akar 3 dikali akar 3 ini hasilnya adalah 3 per 2 ya, kita masukkan 3 per 2 T1, ini T1 ya, udah dapat nih T1 sama dengan ditambah ya, ditambah setengah T1 tambah T1, hasilnya sama dengan 100. Berarti 3 per 2 ditambah 1 per 2 hasilnya sama dengan 4 per 2 atau sama dengan 2. Ini sama dengan 100. Berarti T1 kita peroleh itu 100 dibagi 2 sama dengan 50 Newton. T1 sudah dapat, tentu T2 kita bisa peroleh karena T2 akar 3 T1, berarti T2 itu sama dengan 50 akar 3 Newton ya. Mudah ya. Oke, penyelesaiannya dapat kita buatkan dengan trik yang lebih mudah. Misalkan ada 3 buah gaya seperti gambar, membentuk sudut masing-masing ya. Kalau T1 depannya ada alfa 1, T2 ada alfa 2, dan W ada alfa 3. Maka dapat diselesaikan dengan aturan sinus dengan sudut-sudut di hadapannya ya, atau di depannya. Berarti T1 per sin alfa 1 harus sama dengan T2 per sin alfa 2, ini dia, harus sama dengan W per sin alfa 3, sama dengan W per sin alfa 3 ya. Oke, soal yang tadi kalau kita lihat dari sini ada T1, T2 dan 100. Ini 60. Berarti kalau kita tarik garis lurus di sini itu 60 tambah 90. Ya, berarti di sebelah sini pasti 150. Ini 120 karena 30 ditambah siku-siku 90. Dan sisanya ini adalah 90. Oke. Ini ya 120 ya, karena ada 30 di sebelah sini, ini 30. Kalau kita tarik garis 30 ditambah 90. Kemudian yang ini juga 150 ya, dan sudut di sini sisanya 90 derajat.
maka T1 per sin alfa 1. T1 sin alfa 1 tentu 150. Yang ini ya. Berarti T1 per sin 150 sama dengan W yang ini 100 ya, per sin 90. Jadi dapat kita buat W per sin 90. Sin 150 adalah setengah, berarti T1 per setengah sama dengan 100 W. Sin 90 sama dengan 1. Hasilnya kita kalikan ke sini, T1 sama dengan setengah dikali dengan 100 ya. Hasilnya sama dengan 50 Newton. Sama dengan penyelesaian yang tadi ya. Kemudian kedua sin 120, ini dia yang di depannya 120 sama dengan W yang ini per sin 150 ya. Kita masukkan sin 120 setengah akar 3 sedangkan W 100 sin 91. Kita kali silang, berarti T2 sama dengan setengah akar 3 dikali dengan 100 sama dengan 50 akar 3 Newton ya. Oke, yang berikutnya contoh soal yang kedua. Pada batang panjang L homogen seberat 200 Newton digantungkan beban 440 Newton ya. Lihat gambar. Besar gaya yang dilakukan penyangga pada batang adalah, kita lihat di sini. Cara mengerjakannya, untuk penyelesaian kita harus selalu uraikan semua gaya-gaya yang bekerja ya. Di A ada gaya yang bekerja FA, batang menekan titik tumpu atau penyangga. Penyangga akan melawan sebesar FA. Demikian juga batang homogen, kita sebut WB dan ini beban W. Kemudian di B ada gaya FB, karena batang menekan penyangga, penyangga akan melawan sebesar FB. Yang pertama kita cari FA, maka kita beri itu tumpu di B ya. Jika ditanya di B, bisa diberi tumpu di A. Oke. Ini kita berikan titik tumpunya di B, sehingga B tidak ikut kita perhitungkan karena jaraknya sama dengan 0. FA ini akan menarik ke atas dengan titik tumpu di B, ini akan searah putaran jarum jam seperti ini, sehingga kita anggap dia positif. Bisa negatif, tergantung kesepakatan kita. Oke, dalam hal ini kita ambil positif. Jaraknya kita katakan ini adalah L. Kemudian WB ini nariknya ke sebelah bawah sehingga berlawanan jarum jam, di mana WB ini kita buatkan negatif ya, sedangkan jaraknya kita katakan setengah L. W ini berlawanan jarum jam juga, kita tuliskan negatif. Jaraknya itu adalah 1/4 L terhadap B. Oke, dari sini jumlah momen harus sama dengan 0. Berarti FA dikali jaraknya L dikurang W dikali 1/4 L ya. W kali 1/4 L dikurang WB ini, WB dikali dengan setengah L, karena homogen dia selalu di tengah, tidak ada lagi sama dengan 0. Berikutnya FA dikali L, yang ini bisa kita pindah ruas ya, sama dengan 1/4 L kali W atau W kali 1/4 L ditambah, ini pindah jadi positif, WB kali setengah L ya. Kita coret L nya masing-masing ya, sama-sama kita bagi L. Berarti kita peroleh FA sama dengan, kita masukkan nilainya, ini W kali 1/4 ditambah WB dikali dengan setengah. Selanjutnya FA sama dengan, kita masukkan nilai W 440 dikali 1/4 ditambah WB berat batang 200 dikali dengan setengah. 440 dibagi 4 ini 110, sedangkan 200 dibagi 2 ini adalah 100. Hasilnya sama dengan 110 ditambah 100 sama dengan 210 Newton. Oke, yang berikutnya, karena kita sudah dapat FB,
EFA, maka yang ditanya FB, jumlah gaya terhadap sumbu Y sama dengan 0. Yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah. FA ditambah FB dikurang W dikurang WB harus sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas, yang ini bisa positif atau langsung aja kita buatkan FA 210 ditambah FB sama dengan ini positif W 440 tambah WB, WB nya 200 berarti sama dengan FB yang ini 640 ya, ditambah 200, 640 dikurang 210, hasilnya adalah 430 ya. Mudah sekali. Selanjutnya jawabnya adalah yang B. Sekian dan terima kasih.